Oke, baik. Tadi Pak Ian sudah sampaikan sedikit bahwa sekarang ini sesi kedua. Yang pertama mengenai logika, itu saya sudah bahas di 2 minggu lalu. Dan saya perlu sampaikan bahwa materi yang ke satu dan kedua yang hari ini itu bisa dibilang basic untuk pola pikir dan juga untuk how to. Maksudnya how to kita bagaimana berkomunikasi dengan orang lain dan dalam penginjilan terutama. Jadi bisa dibilang ini jurus-jurusnya. Nah, kalau nanti sesi 3 sampai 6 ini tentang pengetahuannya. Apa yang harus kita pelajari, apa yang harus kita hafalkan, apa yang harus kita ceritakan ke orang. Nah, itu di sesi 3 sampai 6. Di sesi 1 dan 2 ini bagaimana caranya nih kita berkomunikasi. Nah, ini yang perlu kita ingat-ingat, mungkin diulangi, kita latihan sendiri supaya nanti waktu berbicara dengan orang lain kita sudah terbiasa. Ya, jadi sesi dan yang 1 dan 2 ini sebetulnya penting sekali ya kita untuk melatih kita berkomunikasi dengan orang lain. Ya. Oke, hari ini kita membahas tentang informasi manakah yang bisa disebut pengetahuan atau bahasa kerennya itu epistemologi, ini bahasa filsafatnya. Dan saya perlu ingatkan materi hari ini juga tidak ringan dan mungkin cukup berat bagi yang baru pertama kali mendengar. Maka mohon disimak baik-baik supaya tidak ketinggalan. Dan juga perlu ini ya kalau bisa buka kamera supaya juga lebih fokus. Karena takutnya kalau ketinggalan nanti akhirnya sampai belakang nggak ngerti. Ya, ini penting sekali, sekali lagi sesi 1 dan 2 ini. Tadi sudah disampaikan, kalau belum baca sesi 1, ya ini bisa dibaca ya nanti. Oke, saya ingin memulai dengan bertanya ya. Yang tahu jawabannya tolong raise hand-nya dengan cepat ya. Ya, bagaimana cara membedakan informasi yang benar dan salah? Ini bukan hanya di teologi ya, tapi di kehidupan sehari-hari. Itu contoh di kanan ada chat dari WhatsApp. Ya, bagaimana kita tahu itu informasi hoax atau bukan hoax? Gimana nih kita cara membedakannya? Coba yang tahu kurang lebihnya bagaimana, coba raise hand. Ini penting ya untuk materi kita hari ini. Bagaimana kita membedakannya? Oke, ada saudari Yosiana, silakan. Oke, tadi saudari Yosiana sudah raise hand ya. Mungkin boleh di-unmute. Ya, silakan Kak Yusiana. Iya, selamat pagi. Eh, Kalau menurut saya sih, kalau namanya informasi, terus kan suka mengatasnamakan siapa-siapa gitu. Jadi ya dicek langsung ke sumbernya gitu sih. Oke, Salah cek satu. sumbernya ya. Oke, ya, itu jawaban bagus. Nanti di sesi ini kita bahas lebih lanjut ya. Ini pemanasan dulu. Oke, terima kasih. Baik, saya lanjut ya. Ya, materi utama kita tentang epistemologi. Ini bahasa filsafatnya. Apa itu epistemologi? Jadi epistemologi itu adalah ilmu filsafat yang membahas tentang pengetahuan. Fungsinya menganalisa kebenaran dalam suatu pernyataan atau proposisi. 2 minggu lalu kita udah bahas pernyataan atau proposisi itu kalimat yang perlu dibuktikan. Ya, contohnya ada yang bilang misalnya tidak ada Tuhan atau ada Tuhan. Nah, itu sebuah pernyataan contoh. Itu kalimat yang perlu dibuktikan. Contoh lain, Tuhan bangkit dari kematian. Ini juga contoh pernyataan, perlu dibuktikan. Setelah ada kematian itu ada reinkarnasi. Ada yang bilang begitu. Ini pula pernyataan. Nah, tetapi kalau kita sudah bicara epistemologi bukan hanya membuktikan satu pernyataan, tetapi mungkin pernyataan yang dikumpulkan menjadi satu teori atau satu pandangan. Nah, tetapi pertanyaannya apakah pandangan itu layak disebut pengetahuan? Jadi pertanyaan mendasar di epistemologi itu apakah yang dimaksud dengan pengetahuan? Pertama, ini kita bahas nanti. Yang kedua, bagaimana pengetahuan diperoleh dan syarat-syaratnya. Yang pertama, kita bahas dulu ya, yang dimaksud pengetahuan ini apa dulu nih? Pengetahuan adalah pemahaman tentang salah satu aspek realita. Saya ulangi ya. Jadi pemahaman atau pengertian tentang realita yang ada nih. Itu disebut pengetahuan. Contohnya,
Misalnya pemahaman yang akurat tentang dinosaurus gitu misalnya, atau tentang planet Venus, atau tentang astronomi. Nah, itu pengetahuan, yaitu tentang realita yang ada, kita berusaha mendeskripsikan dengan tepat. Nah, kalau kita berhasil mendeskripsikan dengan tepat, itu disebut pengetahuan. Jadi contoh yang harus dianalisa sebagai pengetahuan itu apa? Keyakinan, atau sinonimnya itu kepercayaan, atau iman, atau belief. Itu perlu dicek, apakah benar layak disebut pengetahuan. Kemudian, pandangan, atau pendapat, atau asumsi, atau opini, atau teori, atau perspektif, atau pernyataan. Nah, ini semua sebetulnya perlu diuji terlebih dahulu sebelum kita bisa sebut pengetahuan. Atau sebelum kita pegang sebagai pengetahuan yang kita percaya, yang kita pegang sehari-hari, ini perlu dianalisa dahulu. Yang pasti, tidak semua keyakinan, pandangan, dan pernyataan layak disebut kebenaran atau pengetahuan. Ya, jadi tentu ya, kalau kita bicara pengetahuan, ya ini kebenaran. Dan kalau ini kebenaran, ya itu pengetahuan. Ini saya pakai terminologi yang sama ya. Nah, kedua, ya ini yang lebih pentingnya nih. Bagaimana pengetahuan diperoleh dan syarat-syaratnya apa? Tentu yang pertama, lulus pembenaran epistemik. Nah, ini dihafal aja ya, ini istilahnya, terminologinya. Lulus pembenaran epistemik. Pembenaran epistemik itu nama lainnya justifikasi. Dengan kata lain, sesuatu yang terbukti secara rasional dan sesuai dengan realita. Ya, ini bisa disebut sebagai pengetahuan, atau bahasa Inggrisnya itu justified true belief. Kalau ada yang pernah dengar istilah itu ya. Jadi sesuatu yang memang rasional dan terbukti sesuai dengan kenyataan, sesuai realita. Yaitu bisa disebut pengetahuan. Nah, tapi bagaimana nih cara kita menjustifikasi sesuatu agar kita bisa yakin bahwa ini bisa disebut pengetahuan? Nah, kita perlu tahu landasan atau fondasinya dari pembenaran epistemik itu. Nah, landasan ini seperti apa? Landasannya, contohnya itu misalnya sensori dan memori. Contohnya pengalaman lima indera kita. Misalnya ketika kita menyaksikan satu kejadian, kita jadi saksi mata. Ya, ini bisa jadi justifikasi. Yang kedua, bentuknya ada juga pernyataan yang terbukti sendiri, atau disebutnya itu self-evident proposition. Jadi pernyataannya itu tanpa perlu kita berargumen banyak, bisa dibuktikan sendiri. Contohnya, 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau ada orang yang berargumen 1 tambah 1 sama dengan 5, kita tinggal tanya. Coba kita hitung yuk pakai jari. 1 tambah 1 sama dengan berapa? Nah, itu membuktikannya sangat mudah. Karena pernyataannya itu bisa membuktikan dirinya sendiri. Yang ketiga, ada yang disebut bukti konkret atau evidence. Contohnya data ilmiah, atau foto, atau tulisan sejarah yang akurat dan terbukti. Ya, ini contoh-contoh dari evidence ya, yang bisa memperkuat sebuah pandangan. Kita jangan bingung terminologi antara evidence dengan proof ya kalau bahasa Inggris. Kalau disebut proof itu biasanya itu udah hampir pasti sekali ya. Udah hampir nggak terbantahkan. Kalau evidence itu biasanya lebih ringan. Nah, itu biasa terminologi umumnya di ranah akademis kalau bahasa Inggris. Ya, cuman saya pakai di sini evidence ya. Kemudian yang keempat, argumen logis. Ini juga cukup kuat. Contoh dibahas di sesi sebelumnya, misalnya silogisme yang premis dan kesimpulannya lulus teruji. Atau kita udah membahas hukum logika. Suatu hal yang berkontradiksi itu nggak bisa sama-sama benar di waktu yang bersamaan. Nah, ini bisa jadi landasan sebuah pandangan. Oke, ini sekarang saya berikan contohnya ya. Ini saya udah membahas 1 sampai 4. Ini landasan atau fondasi dari pembenaran epistemik. Ya. Tentunya kekuatan dari nomor 1 sampai 4 ini pun berbeda-beda. Dan tentu pemahaman orang atau ketika orang menangkap
itu pun bisa subjektif. Mungkin bagi orang tertentu cukup mendengar saksi mata berbicara yang nomor satu ya, mereka sudah percaya. Tetapi ada orang tertentu, mereka menuntut bukti yang lebih kuat. Ya contohnya misalnya nomor tiga, mereka meminta ada data ilmiahnya. Itu bisa terjadi. Jadi ketika kita bertemu orang yang berbeda, mereka pun bisa menuntut pembenaran epistemik yang lebih dalam. Nah, tapi nanti kita bisa gali ke mereka. Misalnya contohnya, kenapa kamu menuntut pembenaran epistemik yang lebih dalam? Nah, itu misalnya begitu ya. Oke, saya berikan contohnya ya, yang warna hijau ini di bawah. Contoh satu, isi kitab Injil bisa dipercaya akurat karena banyak didukung pembuktian sejarah dan arkeologi. Nah, ini contoh nomor tiga, di mana kita bisa percaya kitab Injil, ini ngomong 4 Injil yang ada di Alkitab sekarang ya, itu kan didukung pembuktian sejarah dan arkeologi. Nah, ini contoh di mana sebuah pandangan bahwa Injil ini layak dipercaya. Bukan hanya sekedar iman, tetapi juga ada pembenaran epistemik dan justifikasinya. Jadi kitab Injil ini layak dipercaya karena punya landasan atau fondasi pembuktian sejarah yang kuat dan sains arkeologi pun mendukung. Nah, kurang lebih begitu. Baru pernyataan yang di bawah ini layak disebut sebagai pengetahuan. Nah, contoh lain ya. Nah, kalau ada yang dengar segitiga punya 3 sisi. Atau ada yang bilang, jangan melompat dari lantai atas. Nah, ini masuk kategori nomor 2. Sebetulnya cukup kuat pembenaran epistemiknya. Ya kasarannya kalau saya bilang ke orang lain, kamu jangan melompat dari lantai atas. Dan dia nggak percaya dia bisa luka. Oke, ya silakan buktikan sendiri. Itu nggak susah membuktikannya. Kemudian, contoh ketiga. Jika Kristen terbukti benar, maka agama lain salah. Ini mengacu kepada fondasi yang nomor 4. Argumen logis atau argumen dari logika. Tepatnya bahwa kalau misalnya kekristenan itu benar, contohnya Yesus mengaku dia satu-satunya Tuhan dan satu-satunya jalan. Tentu kalau Yesus benar, semua yang bukan Yesus yang mengaku Tuhan otomatis salah. Karena ini hukum non kontradiksi ya, itu berlaku. Kita mengacu kepada pembuktian dari logika. Dan tentu ya contoh lain. Kalau di Alkitab dikatakan bahwa Yesus mati di kayu salib. Terus kemudian misalnya ada buku lain yang bilang bahwa Yesus tidak mati di salib. Nah, ini mana yang benar? Ya kalau Alkitab benar, terbukti benar, otomatis yang lain salah. Ya kecuali sebaliknya ya, Alkitab yang salah, yang lain yang benar. Jadi nggak mungkin dua-duanya benar. Oke, nah itu contoh ya untuk kita menalar bahwa suatu pandangan atau pernyataan itu benar atau enggak, kita lihat pembuktian atau pembenaran epistemiknya. Nah yang kedua, ini nggak kalah penting ya, kita perlu belajar mengenai istilah defeater. Suatu pandangan itu dikatakan benar dan layak disebut pengetahuan, itu tidak boleh ada defeater. Ini hafalkan aja, ini bahasa Inggris defeater. Apa itu defeater? Defeater itu adalah bukti yang melawan dan berkontradiksi dengan pernyataan tersebut. Jadi ada bukti nih yang lebih kuat yang melawan pandangan yang kita pegang. Nah, tapi begini, yang ada orang mengatakan ada bukti yang melawan, belum tentu selalu itu lebih kuat, belum tentu. Jadi kita bilangnya calon nih ya, calon defeater. Nah, tapi kalau ada calon itu harus kita patahkan. Dengan apa? Ya dengan pembuktian juga, misalnya dengan logika. Agar tidak salah dimengerti. Karena seringkali orang percaya calon defeater sebagai defeater betulan, padahal bukan. Nah, tapi tentu, jika defeater terbukti lebih kuat dari pembenaran epistemik dari suatu pandangan yang kita pegang, maka seseorang yang rasional harus meninggalkan kepercayaannya tersebut sebagai pengetahuan. Ya, ini secara teoritis begini ya, ini saya jelaskan dari contoh begini. Ini contoh pertama, surat kematian sebagai defeater orang masih hidup. Nah, misal begini, katakan saya entah kenapa percaya bahwa kakek buyut saya ini masih hidup.
Saya cerita ke orang lain, ke teman-teman, bahwa kakek buyut saya ini sering muncul di depan saya, masih hidup. Oke? Pembenaran epistemik saya bilang bahwa saya melihat nih ya dengan panca indera saya, kakek buyut saya masih hidup. Nah, tetapi sekarang nih ada diviter, keluarga saya yang lain yang bilang, Edwin, ini loh surat kematian kakek buyutnya kamu. Kakek buyut kamu udah meninggal, ini buktinya, surat kematiannya. Kalau kamu masih nggak percaya, yuk kita ke kuburannya juga, itu juga ada. Nah, di sini kalau saya orang yang rasional, saya harus meninggalkan kepercayaan saya yang sebelumnya, yaitu bahwa kakek buyut saya masih hidup. Karena ternyata saya salah. Ada bukti yang lebih kuat yang melawan kepercayaan saya yang terdahulu. Nah, itu yang dimaksud diviter. Diviter itu jadi intinya pandangan yang berlawanan dengan pandangan kita dan terbukti lebih kuat justifikasinya. Ya, yang kenapa lebih kuat? Ketika saya bilang kakek buyut saya masih hidup, saya hanya mengandalkan panca indera saya dan memori saya yang mungkin salah atau mungkin saya terganggu kejiwaannya. Melawan bukti yang lebih objektif yaitu surat kematian dan ada kuburannya. Ya, jadi pandangan yang dikatakan keluarga saya itu lebih kuat daripada pandangan saya. Nah, di sini kalau saya rasional, seharusnya saya terima bahwa pandangan saya salah dan saya mungkin mengkoreksi kenapa nih ya otak saya bisa berpikir bahwa kakek buyut saya masih hidup. Ya, ini contoh kasus pertama ya. Nah, contoh kedua. Ini coba direnungkan ya, bagaimana kalau suatu hari arkeologi menemukan mayat dari Yesus? Nah, ini coba direnungkan ya. Kalau nggak paham kenapa saya tanyakan ini, boleh ditanyakan waktu Q&A. Intinya, yang jadi landasan iman Kristen kita adalah fakta bahwa Yesus bangkit. Secara tubuh ya, bukan hanya secara iman, tapi secara tubuh. Paulus juga bilang, kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kita. Kita orang yang paling, bisa dibilang paling bodoh. Ya, kenapa kita percaya orang mati bisa bangkit kembali? Jadi Paulus itu serius bahwa yang menjadi landasan kekristenan dan yang membuat Paulus pula menjadi Kristen karena dia melihat Yesus bangkit. Nah, tapi apa jadinya kalau satu hari ini ya, arkeologi atau sains atau apapun menemukan mayat Yesus dan terbukti kuat? Apakah Bapak dan Ibu dan saya masih menjadi Kristen? Ya, coba direnungkan ya, ini boleh buat diskusi nanti. Oke, bagian berikutnya. Bagaimana nih kita menggunakan taktik epistemologi dalam apologetika dan tentu dalam penginjilan. Ini saya kutip ya, ini salah seorang ateis nih ya, ini bukan orang Kristen ya. Itu ada bukunya tuh di paling kanan ya. A Manual for Creating Atheists. Ini bukunya bagus loh. Saya baca dan wow. Wow-nya kenapa? Ternyata orang ateis juga menggunakan taktik epistemologi dan taktik apologetika sebetulnya untuk menyerang kekristenan. Nih bahkan dia itu kutipannya tuh ini sebelah kiri. Buatlah orang yang beriman jadi ragu, agar mereka tidak berpura-pura bilang tahu terhadap sesuatu yang mereka tidak tahu. Nah terus kalau nanti yang ada yang mau baca bukunya ya, ini intinya ini ada orang ateis pun menggunakan yang kita pelajari nih ya di sesi pertama dan di sesi kedua untuk menyerang kekristenan. Jadi kita pun harus belajar. Jangan karena kita tidak belajar, jadinya kita bisa diserang orang lain dengan mudah. Kita dengan mudah dibodohi, padahal sebetulnya dengan kita belajar sedikit, kita pun bisa melindungi iman kita. Ya ini jadi penting ya kita belajar apologetika dengan serius. Terutama yang hari ini kita pelajari juga. Karena pihak lawan kita pun itu bisa memakai taktik yang sama. Nah, kenapa kita menggunakan taktik epistemologi itu dalam apologetika? Yaitu untuk membedakan mana yang disebut pengetahuan dan pengetahuan dalam tanda petik ya. Banyak orang bilang pengetahuan, padahal nggak benar-benar pengetahuan.
Jadi kita bisa membedakan mana yang benar dan yang salah. Apalagi sekarang di era informasi itu, oh banyak banget yang berseliweran dan semuanya bisa kedengaran benar. Nah, makanya kita membedakannya gimana? Nah, jadi belajar epistemologi bukan hanya berguna untuk apologetika, tapi untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian, menggunakan pembenaran epistemik untuk menganalisa pernyataan atau keyakinan seseorang, terutama dalam proses penginjilan. Jadi ketika kita berbicara dengan orang yang berusaha kita injili, ketika kita mendengarkan mereka, kita perlu analisa nih ya, pandangan dia bagaimana dan keyakinannya. Dan juga pembenaran epistemiknya tadi. Apakah mereka punya justifikasi yang kuat terhadap pandangan mereka? Nah, ini pun kita harus analisa. Dan tentu tujuannya untuk menunjukkan bahwa kekristenan mempunyai pembenaran epistemik yang lebih kuat atau lebih masuk akal dibanding kepercayaan lain. Jadi, kita pun perlu cerita, saya memilih kekristenan daripada pandangan lain karena mempunyai justifikasi yang lebih kuat daripada pandangan lain. Contohnya begini, nah gitu kita cerita. Tentunya kita perlu menunjukkan bahwa kekristenan bukan hanya sekedar opini, tetapi layak disebut pengetahuan ya, dan juga bisa jadi pengetahuan yang layak dipegang dengan serius. Jadi bukan hanya sekedar pandangan yang boleh disepelekan. Karena kalau memang kekristenan benar, implikasinya juga besar. Kok bisa besar? Karena ada seseorang yang datang ke dunia, bilang kita semua berdosa, kalau kita tidak segera bertobat, itu akan ada konsekuensi permanen. Ini nggak main-main. Ya jadi kekristenan itu kalau bukan sekedar opini, tapi sebuah kebenaran, ini juga bisa jadi bad news untuk banyak orang. Tentu, bad news, nanti kita kasih good newsnya. Tapi kita juga ngomong bad news. Kalian semua tuh salah, termasuk saya, kita semua tuh salah dan berdosa. Nah jadi, tujuannya kita pakai taktik epistemologi ini untuk menunjukkan kekristenan ini layak dipercaya. Bukan hanya ya berita yang dengan mudah bisa disepelekan. Ya oke, sempat 2 minggu lalu saya sempat ini ya show buku ini. Ini bagus sebetulnya bukunya judulnya Tactics. Ini nanti boleh dibaca. Ini sudah diterjemahkan pula ke bahasa Indonesia. Nanti taktiknya ini saya akan beberapa saya paparkan di hari ini. Tapi kalau mau belajar lebih detail, saya sangat menyarankan beli bukunya. Intinya, bagaimana kita berapologetika dengan halus tapi efektif. Caranya bagaimana? Nah, ini pendekatannya ini ada di bukunya ya, tapi secara rangkuman ini saya sampaikan. Ini pula buku yang bisa dibilang kurang lebih 20 tahun lalu ini mengubahkan hidup saya. Kurang lebih ketika saya awal-awal belajar apologetika, ini buku yang saya baca. Bahasanya sederhana dan enak. Contohnya juga banyak. Jadi boleh dibaca ya. Ini saya sangat rekomen. Apa yang diajarkan? Pertama, ketika kita berapologetika, kita harus dengarkan orangnya dengan tulus. Oke, kenapa mendengarkan? Nah, ini saya juga setuju. Karena kebanyakan orang, dan terutama orang Kristen, ketika kita ngomong dengan orang lain, kita tuh ada kebiasaan jelek. Ketika ngomong dengan orang lain, kita maunya kita yang ngoceh. Ngocehnya bukan cuma 5 menit, tapi khotbah 30 menit. Nah, itu nggak boleh. Dalam penginjilan, terutama ya dalam penginjilan, kita harus dengarkan dahulu orangnya dengan tulus. Dan dengarkannya tentu jangan buru-buru kita bereaksi atau cepat-cepat kita menyela, kita menginterupsi orangnya. Wah itu nggak boleh. Kita dengarkan mereka dengan tulus. Ya bukan hanya masuk kuping kiri keluar kuping kanan, kita pula harus mengerti. Kita perlu pahami dan rasakan pergumulannya dia. Jadi sekali lagi ya, bukan hanya mendengarkan dengan sopan supaya kita terlihat oh, orang Kristen dengerin. Bukan begitu. Kita pula harus pahami dan rasakan pergumulannya. Kita harus bisa berempati ke mereka. Nah, baru kita bertanya untuk memastikan. Nah, ini mungkin yang
Jurus yang diajarkan di buku ini utama itu adalah dengan teknik bertanya. Ya, ingat-ingat ya, kita bukan dengan cerita tapi dengan bertanya. Kenapa perlu bertanya? Nah, ini banyak fungsinya. Tapi pertama, untuk memastikan dahulu. Jadi, ketika kita mendengarkan orangnya kan, misalnya dia ceritanya panjang, belum tentu nih kita nangkep semuanya dengan benar. Makanya kita perlu bertanya untuk memastikan, untuk klarifikasi. Kurang lebih, ya sorry, sorry Bu, kalau barusan thank you ya udah cerita ke saya. Tapi kalau saya boleh mastiin nih, yang barusan Ibu cerita itu kurang lebih begini ya, jadi maksudnya ya. Ya takutnya saya salah nangkep. Nah itu kita menanyakan untuk klarifikasi. Nah ini penting, supaya kita tidak salah mengerti apa yang orangnya udah cerita. Nextnya. Nah kita perlu bertanya, bertanya terus, bertanya lagi. Untuk apa? Karena dia pun punya beban pembuktian. Oke, maksudnya ini apa? Jadi begini, ketika seorang menceritakan pandangannya dia, ya kita perlu paham satu hal. Dia mempunyai beban pembuktian terhadap pandangannya dia. Contoh, ketika dia mengatakan bahwa agamanya dia benar. Nah, dia punya beban pembuktian untuk menjelaskan pembuktiannya bagaimana. Bukan tugas kita membuktikan bahwa dia salah, bukan. Tapi tugas dia membuktikan dia benar. Ya, jadi jangan jangan kepancing ya. Seringkali dia lempar ke kita nih, suruh kita yang buktiin bahwa dia salah. Nah, itu jangan terjebak. Dia yang punya beban pembuktian. Katakan dia mempercayai agama dia benar. Nah, di situ kita bertanya. Ya. Nah, nanti baru dia harus buktikan. Nah, dia perlu jelaskan nih pembenaran epistemik dari pandangan dia itu kenapa benar. Nah, itu dia harus bisa jelaskan. Ya, jadi jangan terbalik. Oke, kalau sudah bagaimana? Itu kita bertanya terus dengan sopan agar dia mengerti pola pikirnya. Seringkali orang itu tidak mengerti benar-benar apa yang mereka percayai sampai ada orang lain yang bertanya. Seringkali saya juga ya, begitu ditanya oleh orang lain, entah di Q&A atau di manapun, seringkali saya juga jadi belajar lebih. Oh iya, ternyata ada orang bisa berpikir dari sudut ini ya. Oh iya ya, ternyata setelah ditanya, ternyata pandangan saya ini agak kurang tepat nih. Nah, di situ saya baru mikir, terutama waktu proses belajar nih. Jadi dengan diskusi dengan teman, dengan berdebat nih ya, dengan teman yang beda kepercayaan, mereka nanya ke saya, oh, oh iya ya, saya baru berpikir serius, serius nih tentang doktrin Kristen. Ternyata saya harus belajar lebih banyak. Ternyata ada informasi yang kurang. Ternyata memang yang dia bilang benar nih. Yang saya percayai ternyata layak dipertanyakan. Nah, maka dari itu, kita pun perlu bertanya kepada orangnya yang menceritakan suatu pandangan. Tugas dia yang membuktikan ya, bukan tugas kita. Jadi, perlu kita ingat-ingat. Nah, caranya dengan bertanya. Tapi tentu ya saya ingatkan, pertanyaan harus selalu ditanyakan dengan sopan. Ingat yang saya sampaikannya di sesi awal bahwa apologetika itu harus dilakukan dengan lemah lembut, dengan hormat dan lemah lembut. Yaitu Alkitab sendiri yang mengajarkan ya. Jadi cara kita bertanya pun jangan terkesan kita menginterogasi, jangan terkesan kita menyerang. Nah itu nggak boleh, harus bertanya sehalus mungkin. Oke, ini contoh pertanyaan penting ya yang kita bisa tanyakan. Ini nggak harus persis sama seperti ini ya, tapi ini hanya contoh dari saya. Dan tentu cara bertanyanya dan nada bicara kita itu disesuaikan ya dengan lawan bicara. Nah, contohnya apa yang Anda maksud? Nah, ini pertanyaan yang sebetulnya simple tapi membuat orangnya berpikir. Misalnya orangnya menceritakan bla 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 pandangannya dia. Tapi sebetulnya terdengar gak masuk akal. Coba kita tanya. Oh, kalau boleh tahu nih, yang kamu maksud ketika bercerita tentang ini itu ke arah mana? Nah, biar dia bercerita lagi. Supaya dia pun sambil bercerita, dia berpikir. Contoh lain pertanyaannya, kenapa kamu bisa berkesimpulan kayak gitu? Ini dengan bahasa yang non formal ya. Kok kamu bisa berkesimpulan begitu?
Nah, di situ dia berpikir. Kalau kesimpulannya nggak masuk akal, dia akan memikirkan kesimpulannya baik-baik supaya jadi masuk akal. Tapi kalau memang pandangannya dia udah salah, dia akan kesulitan menjelaskan. Nah, contoh lagi, apakah yang kamu bilang sudah terbukti sesuai fakta? Nah, ketika ditanya begini, banyak orang itu baru berpikir, iya ya, benar nggak sesuai fakta? Jangan-jangan saya cuma baru dengar informasinya dari gosip atau dari ceritaan orang, tapi sesuai fakta atau enggak, saya nggak tahu. Nah, ketika ditanya, banyak orang baru berpikir. Atau tentu dengan bahasa yang santai. Kok lu bisa tahu? Ya kita tanya sambil bercanda. Ada orang cerita nih ya, kita tanya, kok lu bisa tahu? Atau misalnya ada orang yang bilang, ya setelah saya mati, ya saya akan ketemu si ini, si ini, si ini, dan si ini. Atau saya akan masuk proses reinkarnasi. Kita tanya, sorry bro, kok lu bisa tahu? Nah, mungkin orangnya baru berpikir di sana. Ya, jadi kita jangan remehkan pertanyaan. Jadi di sini saya ingatkan sekali lagi ya, jangan terjebak kepada kesalahan umum kita yang bercerita. Kita bertanya tugasnya, dia yang cerita. Oke? Dan juga tentu ya, jangan terjebak kalau orangnya juga nggak kalah pinter nih. Dia tanya balik ke kita. Kalau perlu kita jawab singkat, kita balik tanya dia. Karena sebetulnya orang yang lagi bercerita itu yang lagi punya beban pembuktian, lebih berat posisinya. Jadi kita jangan dibalik sama orang lain pula ya. Lebih enak kita yang bertanya. Oke, saya kasih lihat ya ini contoh percakapan satu. Ini ada orang yang bilang kita harus sembayang pada penunggu ketika mendirikan bangunan. Mari kita uji dengan pertanyaan. Bagaimana kamu bisa berkesimpulan begitu? Ya kita tanya. Kan lebih enak kan ya? Jangan kita membalas pernyataan seperti ini dengan enggak, yang lu bilang masalah. Nah, itu kita keliru. Kita jangan langsung ngebantah pernyataan dengan pernyataan. Itu bisa jadi debat kusir. Tapi kita bertanya, kok bagaimana kamu bisa berkesimpulan begitu? Nah, ternyata dia jawabannya, karena papa saya yang mengajarkan begitu. Nah, di sini kita tahu, dan dia pun mungkin mulai berpikir, ini adalah bentuk dari iman buta. Di sesi pertama udah dibahas nih, itu appeal to authority namanya ya. Atau logical fallacy, kesalahan logika. Karena dia beranggapan, kalau papa saya yang mengajarkan, berarti udah pasti benar. Mau ajarannya nggak masuk akal juga udah pasti benar, karena papa saya yang ngomong. Ya, itu bentuk dari kesalahan logika. Dan tentu tidak lulus pembenaran epistemik pernyataan dia. Ya, jadi ini tugas kita menunjukkan bahwa orangnya itu salah. Salah berpikir. Ya, jangan kita sekali lagi jangan kita bantah dengan pernyataan yang berlawanan, jangan. Contoh kedua ya di percakapan kedua. Di dulu di zaman Covid nih ada yang bilang alat ini bisa membunuh virus Covid. Saya tanya, kok lu tahu? Kata orang marketingnya ini udah terbukti. Saya tanya lagi, contoh pembuktiannya seperti apa? Nah, itu di situ saya gali lagi, dia berusaha cerita sambil bingung, sambil dia ngecek websitenya, sambil baca labelnya, alatnya. Ternyata kesimpulannya setelah dicek, pembuktiannya itu sangat bias dan hanya diklaim oleh perusahaannya. Dan banyak yang menentang. Intinya tidak lulus pembenaran epistemik. Ya, jadi ini kita dengan taktik bertanya dan epistemologi ini kita bisa pakai di kehidupan sehari-hari. Ini coba saya tanya ya ke Bapak dan Ibu. Siapa dari sini mungkin pernah terjebak oleh orang marketing, entah produk apapun itu? Ya, mereka bilang, oh ini udah teruji. Ada yang bilang scientifically proven. Ada yang bilang ini udah dicap BPOM. Tapi ternyata setelah dipakai ini nggak ada hasilnya, nggak ada efeknya. Nah, dengan kita bisa berpikir kritis, kita bisa menghindari diri sendiri dari tertipu oleh orang lain. Walaupun ya tidak bisa mencegah 100%, tetapi minimal kita tidak mudah tertipu. Ini contoh percakapan ya berikutnya. Sang pencipta alam semesta itu tidak ada. Itu orang ateis yang bilang. Nah, kita caranya
Jangan sekali lagi jangan dibantah ya. Kita bilang, oh lu salah. Kata Alkitab nggak begitu. Itu udah salah. Kita balasnya harus dengan pertanyaan. Kok kamu bisa tahu? Ya karena pada faktanya dia juga nggak tahu sebetulnya. Sang pencipta alam semesta itu tidak ada. Dia tahu dari mana itu benar nggak ada. Nah itu kan kita tanya dengan halus ya. Saya nggak pernah menemukan atau melihatnya. Nah itu jangan mau kalah. Tanya lagi. Jadi yang tidak terlihat seperti virus pun tidak ada. Nah di sini kan kita uji ya kerangka berpikirnya dia. Dia bilang yang nggak kelihatan itu nggak ada. Jadi kita tanya yang nggak kelihatan kayak virus itu berarti juga nggak ada. Atau oksigen atau misalnya partikel kuantum itu nggak kelihatan. Apakah nggak ada? Kita tanya nih ya. Jawabannya, ya kalau virus sih ada. Nah ini kan berarti pandangannya dia sendiri itu saling berkontradiksi, nggak konsisten. Di sini ketika ditanya, dia harusnya mulai berpikir, oh iya ya ternyata pandangan saya tuh nggak konsisten. Walaupun tentu ya, ketika orang menyadari kesalahannya dia, belum tentu orangnya langsung mengakui di tempat ya, bahwa pandangannya dia salah. Kebanyakan orang nggak begitu. Banyak orang mereka gengsi mengakui. Banyak orang malunya di dalam. Ya, jadi kita pun harus sensitif di situ. Nggak harus mereka sampai bilang, oke, gua salah, kamu benar. Nggak harus begitu ya, nggak. Seringkali orang mereka tidak mau mengakui mereka salah, tapi mereka diam-diam berpikir, oke, Tuhanlah yang menulis kitab suci kami. Kalau ada yang begitu, kita juga tanya, oh, Tuhan yang menulis, tidak melalui manusia, melalui wakilnya Tuhan. Sorry, dia bilang melalui wakilnya Tuhan. Wakilnya Tuhan itu manusia. Jadi kita tanya lagi, iya, oke, jadi manusia ya yang menulis. Nah, ini kan dia mulai juga berpikir bahwa pandangan dan pernyataan dia yang awal itu kan salah, nggak masuk akal dan tidak mungkin. Ya, jadi dengan pertanyaan kita bisa membantu orangnya berpikir dan menggiring mereka kepada pandangan yang benar. Oke? Oke, sebelum ke kesimpulan ya, saya ingin mengingatkan Bapak dan Ibu tentang perumpamaan yang pernah diajarkan juga ya oleh Tuhan Yesus. Yaitu di mana ada penabur yang menabur tapi di tanah yang keras. Dan bijinya nggak bisa masuk karena keras. Nah, ketika kita bertanya kepada orang, itu kita seperti lagi mencangkul tanahnya supaya mulai lunak, mulai hancur sehingga bisa menyerap. Nah, ini penting dalam proses penginjilan. Kalau orangnya masih pikirannya keras dan tidak mau terima, kita langsung tembak dengan Injil, berapa persen kemungkinannya orang itu akan terima? Mungkin saja, tapi kecil. Karena kalau pikirannya itu digambarkan seperti tanah, tanahnya itu masih keras. Jadi ya kita harus cangkul dulu. Ketika sudah dicangkul, udah bisa menerima, baru bijinya bisa bertumbuh. Ya kita jangan paksakan jadi ya. Jadi penting kita bertanya dahulu. Untuk apa? Supaya orangnya mau memikirkan ulang kepercayaan mereka. Dan tentu, kalau kepercayaannya itu salah, ujungnya mereka akan menyadari pula. Walaupun seringkali mereka mengeraskan hati, tapi tentu ya penginjilan butuh proses. Kita jangan langsung muluk-muluk mau cepat. Oke, kesimpulan hari ini ya. Dengan epistemologi kita bisa menganalisa pengetahuan dengan mengecek pembenaran epistemiknya. Sebuah pengetahuan tidak boleh mempunyai calon defeater yang lebih kuat. Berikutnya, tunjukkan bahwa kekristenan bukan hanya sekedar opini, tetapi sebuah pengetahuan yang layak dipegang dengan serius. Terakhir, gunakanlah taktik epistemologi dalam berapologetika. Ya, dengan cara bertanya. Oke, itu kesimpulannya. Ya, sebetulnya hari ini lebih singkat sedikit, karena saya tahu materinya mungkin berat, butuh waktu untuk menyerap, tapi ya saya ingin lebih banyak tanya jawab ya, biar lebih produktif. Oke, terima kasih. Ya, makasih Pak Edwin.
Pelajarannya menarik banget ya. Ini mungkin bisa dipakai di kehidupan sehari-hari. Jadi kalau ada yang anaknya remaja mungkin jangan diajarin nanti banyak melawan. Karena mungkin kita sendiri statement-statement kita tidak lulus tes ya kadang kalau kenapa kamu harus gini ya karena kata mama seperti ini itu kalau mama tadi digali ulang dengan secara epistemik mungkin argumen kita juga bisa runtuh dengan sendirinya dalam parenting ya. Nah, ini kita masuk ke sesi Q&A, nggak banyak pertanyaan, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi hari ini sesi yang singkat. Nah, apa yang bisa menyebabkan orang-orang di Barat banyak menjadi ateis? Nah, ini justru pertanyaan kebalik, apakah ada hubungan dengan perkembangan sains dan ilmu dan perkembangan logika dan kenapa banyak justru di negara timur itu kan lebih orang-orang religius juga ya. Ya, di mute Pak suaranya. Oke, baik. Saya show dari Masih slide yang nggak kedengeran. minggu lalu ya, karena ini Oke, sorry. menjawab sekali. Oke, ya udah. Oke, Aman. oke, sudah kelihatan ini. Kelihatan, kelihatan. Oke, udah mulai terlihat ya? Ya. Ya, saya sempat memaparkan slide bagian ini ya di sesi lalu. Ini dari buku yang bagus sekali juga tentang apologetika pula. Ini ditulis oleh ini profesor saya yang waktu di Biola di LA. Ini ada surveinya di dalam buku ini, kurang lebih begini bunyinya. Gen Z itu bisa dibilang the least religious generation in America. Maksudnya ini Gen Z ya anak-anak yang sekarang. Jadi bukunya ini sebetulnya ngebahas ini fokus utamanya kepada Gen Z. Ya. Ini jadi intinya apa? Fenomena orang makin menjadi ateis dan sekuler itu makin banyak sebetulnya. Memang betul. Dan juga setelah disurvei sekitar 50-70% anak muda di youth group meninggalkan gereja ketika kuliah. Nggak main-main loh ya, 50-70%. Ya, jadi kenapa nih? Ketika disurvei, mengapa mereka meninggalkan gereja? Contoh alasan populernya adalah ini mereka tuh nggak dapat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini di gereja. Tidak cukup bukti adanya pencipta alam semesta. Itu mereka merasa begitu. Padahal ini keliru. Terus, saya sekarang udah jadi ilmuwan. Saya udah nggak percaya mujizat. Padahal ini juga pandangan yang keliru sebetulnya. Mereka melihat ada keterpisahan antara sains dengan teologi. Padahal salah. Saya percaya teori evolusi bukan Alkitab. Saya menyadari cerita di Alkitab lebih seperti Santa Claus. Seperti superstitious maksudnya ya. Seperti mitos atau tahayul. Saya tidak percaya ada Tuhan yang baik yang bisa membiarkan begitu banyak kejahatan dan penderitaan. Nah jadi tentunya ya, itu judulnya tuh saya tulisnya di slide itu. Pentingnya belajar apologetika. Untuk kita semua maksudnya ya. Karena apa? Seringkali itu ada gap antara gereja dengan jemaatnya. Terutama yang anak muda ya di sini ya. Yang makin banyak jadi ateis. Tapi bukan hanya berlaku untuk anak muda. Untuk yang kaum yang tua di Amerika pun. Dan di Eropa nih terutama ya. Eropa itu lebih parah. Itu karena mereka kebanyakan itu tidak mendapat jawaban yang tepat dari gereja. Seringkali gereja itu hanya mengajarkan itu hal-hal yang hanya di kulitnya aja. Khotbahnya juga nggak dalam. Padahal mereka banyak pertanyaan. Ketika mereka bertanya, dijawabnya juga nggak memuaskan oleh entah oleh hamba Tuhannya atau oleh majelisnya atau oleh orang tuanya sendiri yang Kristen. Mereka nggak apa nggak nggak dapat jawaban yang puas atau bahkan seringkali lebih parahnya dapat jawaban nggak logis. Jawabnya seringkali karena nggak ngerti orang Kristen jawabnya asal-asalan. Oh, itu sering banget saya lihat. Tapi ada yang lebih parahnya lagi. Ada yang menjawabnya pula dengan kasar. Udahlah kamu ngapain sih nanya yang begini-begini? Pokoknya ini yang benar yang Alkitab bilang. Terima aja, percaya aja. Waduh, namanya orang kan mau belajar. Apalagi anak kecil ya, mereka nanya tuh serius loh, pengen belajar. Seringkali bukan karena mereka mau menyerang, enggak. Tapi kalau kita dijawabnya udah begitu, ya ya akhirnya mereka mencari jawaban di luar, di internet. Paling gampang.
sosial media, atau sekarang chat GPT, paling gampang. Ya, saya terakhir nanya chat GPT sih jawaban begini masih lebih benar, jauh. Tapi kalau nanyanya di Google misalnya, informasi itu kan sporadis. Yang ngeposting belum tentu orang Kristen. Kalau yang orang Kristen yang ngeposting pula belum tentu jawabannya memuaskan. Itu saya lihat faktor utama ya, salah satunya. Walaupun tentu ya, saya tidak bilang sebab utama orang jadi ateis itu karena tidak dapat jawaban dari gereja. Enggak. Ada faktor lain. Ini saya cerita dikit ya. Ini itu dari faktor psikologis. Itu ada satu buku bagus ya tentang ateisme yang saya baca, itu bagus sekali. Itu judulnya itu The Faith of the Fatherless. Jadi disurvei bahwa ateis itu kebanyakan itu mereka mempunyai kepahitan dengan sosok papa. Dan banyak ateis yang terkenal di dunia, mungkin nama-namanya Bapak dan Ibu pernah dengar ya, misal Friedrich Nietzsche itu, atau John Paul Sartre, atau Voltaire, atau Bertrand Russell misalnya ya. Nah itu mereka itu setelah disurvei, mereka itu punya papa yang tidak baik atau tidak ada. Entah bapaknya meninggal waktu kecil, atau kedua bapaknya itu abusive, ya suka menyiksa, atau ketiga ya tidak abusive tapi ya nggak dekat dengan mereka. Papahnya terlalu sering pergi dan ini. Jadi intinya mereka mengalami yang namanya itu fatherless. Dan by the way ya, soal fatherless itu di Indonesia itu nomor 3 loh di dunia, negara yang fatherless. Nah jadi intinya apa? Penting kita juga sebagai orang Kristen menjadi sosok papah untuk anak kita. Dan untuk anak-anak lain di gereja. Jangan kita malah menjadi figur otoritas yang negatif. Yaitu mungkin dua saya sharing itu ya, kenapa banyak orang jadi ateis. Yang pertama ya tentu ada gap knowledge, tapi kedua juga faktor di keluarga. Jadi penting kita pun harus membangun keluarga yang bertanggung jawab. Terutama saya bicara kepada yang papa ya, seringkali kan bilang, oh ngurus anak mah itu urusan mama. Oh itu salah. Oke? Ya, jadi orang tua zaman sekarang mungkin juga perlu paham tentang apologetika dan kekristenan dan sains terutama ya agar bisa menjawab dan mendidik anak-anaknya dari framework cara berpikir yang benar karena kita mungkin bisa lihat di 1 Korintus 1 ayat 20 Tuhan bilang kemana orang-orang pendebat karena Tuhan itu telah membuat wisdom of the world itu menjadi foolish. Nah, jadi kelihatannya ada dua ilmu pengetahuan di mana yang satu itu mau merebut pengetahuan anak-anak kita ataupun pikiran kita untuk supaya kita nggak percaya sama Tuhan. Dan mungkin kedua yang saya perhatiin Pak, tadi Pak Edwin bicara yang sangat bagus sekali ketika pendeta ditanyain, dia bilang, udah kamu jangan banyak tanya, contohnya itu terjadi sama saya. Waktu itu yang saya tanya adalah, Pak, kenapa kita agama Kristen? Tuhan Yesus sendiri kan bukan orang Kristen. Terus dia diam, terus dia diam. Benar juga ya. Nah, udah gitu saya nggak dapat jawaban. Dan itu yang membuat saya sempat meninggalkan Kristen, tapi akhirnya Tuhan sayang sama saya dan saya dikasih sebuah apa perjalanan iman 12 tahun yang akhirnya saya kembali lagi menemukan kebenaran ultimate ya lewat itu. Saya belum belum menemukan di fitur yang lebih kuat. Sebenarnya nggak ada, karena di fiturnya udahnya nanti adanya within Christianity itself. Doktrin mana, ya ortodoks apakah yang lebih baik. Jadi udah ultimate lah Tuhan Yesus. Dan mungkin yang saya satu lagi perhatikan, kenapa pertanyaannya ini lanjutan dari yang pertama ya, kenapa pendeta itu apakah semua di sekolah teologi diequip dengan apologetika atau banyak kan mereka itu juga tidak mau mengekspos diri mereka ke scientific ini. Jadi mereka purely, wah saya itu purely iman. Kan kita banyak lihat tuh, mungkin kalau kita lihat ke anak muda, anak-anak yang memang lahir di keluarga Kristen dibanding yang struggle dia menemukan Tuhan, tapi maminya masih apa beda agama ya. Dan saya lihat orang-orang yang lahir di dualisme agama itu justru mereka punya iman lebih kuat dibanding anak-anak yang lahir di keluarga Kristen ini karena mereka nggak pernah mempertanyakan iman kita loh. Ya seperti yang tadi dia bilang, kenapa kamu agama ini? Oh ya soalnya dari kecil papa mama udah ajak saya ke gereja. Udah jawabannya simple, that's it. Nah mungkin yang saat orang-orang inilah ya nanti ketika mereka udah mulai berpikir kritis dan tidak ada penampungan tempat mereka menjawab, mereka akhirnya bakal meninggalkan iman tersebut kan. Ya, memang rawan ya kalau kita nggak pernah belajar, apa yang kita dapat kita imani saja. Ya, tadi pertanyaan-pertanyaan yang krusial yang ditanyakan di apologetika dan kita di 6 sesi ini, cepat atau lambat akan ditanyakan kok oleh orang lain.
Ya entah kita oleh anak kita satu hari atau orang teman kita di luar gereja, ya atau kita bahas di sesi ini. Tapi seringkali kalau yang bertanya orang lain, terutama orang yang menyerang, mereka akan pakai untuk menjatuhkan. Dan mereka nggak kasih jawabannya. Tapi kalau di sesi ini ya kebetulan nih kita bisa pelajari sama-sama. Ya. Ya memang dan saya lihat pun di Indonesia kurang ya, kurang banget. Kalau kita lihat seperti sesi Q&A, sesi apa khotbahnya Hugh Ross gitu, hampir hampir jarang lah mungkin di Indonesia ditampilkan. Memang lebih fokus ke worship dan ini mungkin hanya beberapa orang aja sedikit yang tertarik. Misal dari satu gereja hanya 129 yang hari ini belajar, jadi sangat disayangkan. Ini pengetahuan yang luar biasa banget. Oke, bagaimana jika ada gembala Pak yang membilang bahwa dia itu mengatakan bahwa dia bisa melihat dunia orang mati dan neraka saat masih hidup, dan apakah itu mungkin karena ini sesuatu secara spiritual yang nggak bisa dibuktikan, dan bagaimana cara pandangan apologetika tentang hal ini? Iya, kalau saya sih karena itu hal yang tidak bisa dibuktikan, ya ya saya dengarkan aja. Tentu ya, kita juga dengan orang yang cerita walaupun terdengar aneh atau bagaimanapun ya kita tetap dengarkan. Ya kita jangan langsung bilang oh tuh nggak mungkin. Ya ya mungkin mungkin saja, tapi kan kita harus tahu mungkin itu nggak cukup. Mungkin ya berapa persen? 50% kemungkinannya benar atau hanya 1% atau berapa persen itu kan ya kalau kita mau jadi orang rasional ya kita pegang suatu informasi yang kemungkinan akuratnya itu sudah tentunya sudah di atas 50% ya atau di atas 60% minimal. Ya ya kita dengarkan saja kalau orang-orang ada yang bercerita begitu. Ya tentu ya kalau saya sih prinsipnya ya kalau kita nggak perlu ribut apalagi dengan orang sesama Kristen ya nggak perlu. Ya tapi ya ya apalagi ya kalau tadi udah ngomong hal yang memang sulit dibuktikan ya kita juga mau membuktikan itu salah kan juga sulit. Ujungnya Ya, malah ribut ya. buat apa? Dan Ya saya sih dan dengarkan aja. goal kita adalah penginjilan supaya orang percaya Tuhan Yesus. Kalau udah percaya Tuhan Yesus, mungkin nggak usah didebatkan lagi. Nah, tapi mungkin pertanyaan lebih lanjut, Pak. Kalau gitu, apakah karena gini, Reform kan mempunyai satu pemahaman yang dimana terkait dengan hal mujizat dan mistik itu sangat minim dipercaya dan sangat diteliti lah, dalam arti tidak bisa klaim semua itu mujizat. Kalau kita bandingkan denominasi lain, misal Pentakosta, semuanya berkaitan dengan nubuatan dan lain-lain. Nah, kalau gitu, apakah kebanyakan apologet ya dengan lulusan apologet dan yang aktif berapologet itu adalah orang-orang reform? Ah, nggak juga ya. Gini, kalau kita bicara mujizat, ini kebetulan saya waktu tahun lalu itu di Hokintong juga membawakan tentang topik utamanya tentang Hmm. mujizat. Hmm. Itu tentang apakah lahir dari seorang perawan itu bertentangan dengan sains. Nah, ini saya jadi ini ya karena pertanyaan utamanya tentang mujizat ya. Hmm. Sebetulnya begini, kalau mujizat bisa dibuktikan atau tidak. Sekarang beberapa hal itu tergantung. Definisi mujizat pertama ini apa dulu ya. Tapi secara singkat ya, ini kan yang sering dan dibahas oleh skeptis itu kan definisi mujizat itu adalah hal yang supernatural. Maksudnya di luar kebiasaan, di luar natural world ya. Di luar hal-hal yang biasa terjadi. Nah, pertanyaannya, apakah itu bisa dibuktikan? Nah, kita pun harus bertanya di sini ya. Yang dimaksud pembuktian itu apa? Karena balik lagi, orang seringkali punya pemahaman pembuktian juga berbeda-beda. Nah, kalau itu dia bilang, ya harus bisa dibuktikan secara empiris. Ini dia kan ngomong secara empiris itu secara saintifik pada umumnya ya. Nggak semua sains, tapi pada umumnya mereka bilang harus secara empiris. Maksudnya dibuktikan langsung atau di dalam lab. Gitu kan ya. Ya kita bilang terus terang bahwa ya kalau memang kamu bilang mujizat bisa dibuktikan secara empiris, bisa terjadi sering dan dibuktikan secara empiris, ya by default itu bukan mujizat. Kan kita tadi udah bilang definisinya mujizat itu hal yang supernatural, yang jarang terjadi tentunya ya. Ya tentu untuk dibuktikan empiris pun kemungkinannya kecil. Ya walaupun dia bisa aja ada. Ya contoh ya ini misalnya ada itu misalnya nih kalau yang di itu kan ada penampakan Bunda Maria tuh yang pernah tertangkap di mana oleh
oleh kamera dan juga disaksikan banyak orang. Nah, itu pembuktian empiris. Tetapi kan jarang ya sebetulnya ya, gitu. Nah, cuman begini, kalau balik lagi ya mengenai untuk pembuktian, kenapa harus secara empiris selalu? Banyak sains itu juga tidak pakai pembuktian empiris. Contohnya, teori makroevolusinya Darwin. Itu tidak bisa dibuktikan empiris. Kalau mereka bisa bilang itu sebenarnya agak bohong. Ya. Itu nggak bisa dibuktikan empiris. Namanya juga kejadian evolusinya mereka bilang di masa lalu, mereka kumpulkan bukti yang ada, mereka ngambil kesimpulan terbaik. Nah, itu balik yang kita bahas di sesi 1. Itu namanya abductive reasoning. Atau dipakai itu biasa di historical science. Atau enggak di science nih ya misalnya. Ya, terjadinya dinosaurus punah karena apa? Nah, itu yang nggak bisa dibuktikan empiris. Wong terjadinya udah 65 juta tahun yang lalu. Yang nggak bisa dibuktikan empiris. Nah, tapi mereka percaya kok sebagai science. Jadi kan intinya di scientific community juga ini mereka tidak konsisten kan pakai pembuktiannya. Nah, jadi balik soal mujizat. Balik lagi, kita harus jelas pembuktiannya bagaimana. Nah, yang dimaksud pembuktian apa? Tapi tentu ya, kita bilang apa adanya. Tidak semua mujizat di Alkitab memang sudah terbukti. Kita harus jujur, tidak semua. Tetapi, mujizat mana dulu nih yang kamu mau tanya? Kalau misalnya mereka tanya tentang apa bukti kebangkitan Yesus, nah itu ada. Kita bisa jelaskan dengan kuat. Memakai abductive reasoning dan dengan historical science. Itu bisa. Jadi bisa itu dibuktikan. Tapi tidak secara empiris ya. Nah, kalau tadi ada pertanyaan yang ini yang dibahas nih di sesi saya waktu itu. Apakah lahir dari seorang perawan itu bertentangan dengan sains? Nah, coba saya pernah tanya ini ke teman saya yang ateis begini. Kamu kan juga percaya bahwa kita bisa lahir dari seorang perawan. Terus dia bingung. Hah? Enggak, gue nggak percaya. Iya, kamu percaya kok. Hah? Masa? Kita semua, ini saya bilang ya, kita semua, termasuk saya dan semua orang ateis, itu percaya kita semua bisa lahir dari seorang perawan. Hah? Gimana caranya? Dia nanya nih. Oke. Nah, saya jawab di situ. Mau orang Kristen dan orang bukan Kristen, dan semua ilmuwan, itu tanpa sadar, itu percaya bisalah kita semua lahir dari seorang perawan. Yaitu apa? Munculnya makhluk hidup yang pertama di bumi, itu tidak ada yang dari proses reproduksi. Itu nggak ada. Nggak ada satupun. Itu misalnya contoh ya fenomena di sejarah dunia, misalnya Cambrian Explosion ya, di mana berbagai spesies itu bermunculan. Nggak ada yang bilang itu dari proses reproduksi. Jadi semua orang itu juga percaya bahwa makhluk hidup yang pertama itu tidak lahir dari ya dari reproduksi. Kan biasa kan argumennya begini, masa perempuan yang nggak pernah menikah, yang nggak pernah berhubungan seksual, bisa melahirkan anak? Masa hanya dari sel telur bisa? Nggak ada sperma itu bisa? Kan begitu pertanyaannya kan? Lah ini makhluk hidup yang pertama di dunia itu ada, itu bahkan bukan hanya tanpa sperma, tapi bahkan tanpa sel telur dan bahkan tanpa kandungan. Itu bisa. Semua orang percaya. Lah buktinya kita ada kok hari ini. Mau ateis atau bukan ateis ya? Ya. Tapi kenapa kalau sekarang masalah virgin birth yang dari Alkitab kita nggak bisa percaya? Berarti kan ini masalahnya kamu lahir lahir dari seorang perawan yang mana nih yang kita mau percaya? Itu kan masalah pilihan. Iya, iya, betul. Terus saya jelaskan lagi. Lahirnya alam semesta dari nggak ada jadi ada. Itu lebih canggih lagi. Lebih canggih dari kelahiran perawan ya, betul. Betul jadinya. Jadi contoh begini. Maksudnya apa? Saya bilang, sebetulnya kita tuh hidup di dunia yang penuh dengan hal supernatural dan mujizat. Tapi seringkali kita nggak sadar. Maksudnya itu. Ya. Ya jadi kalau dibilang mujizat tidak bisa dibuktikan, saya bilang tergantung. Ini maksud kamu mujizat apa dan contoh mujizat yang mana. Tapi gini, saya tutup ya soal mujizat gini. Ada satu buku itu tebal ya segini. Ini di ranah scholar ya, ini bukunya bagus banget. Itu judulnya Miracles. Itu ada dokumentasi miracles dari zaman dulu sampai sekarang. Wah itu saya baca ini, wah luar biasa. Contohnya tuh di zaman sekarang ya, ini banyak di dokumentasi misalnya di Amerika di zaman sekarang itu orang tuli disembuhin, orang buta bisa sembuh,
Ada yang orang udah meninggal, ini dokter jantung nih yang nulis ya. Orangnya udah meninggal, kemudian udah mati nih selama 40 menit. Katanya 40 menit tuh udah nggak bisa hidup lagi orang, maksudnya secara ini ya. Jantung udah mati. Tapi ini dokter jantungnya dia Kristen, dia berdoa, terus dia pakai alat untuk ini, untuk mompa jantungnya lagi. Setelah didoakan orangnya bangkit lagi. Ya saya sih gini ya, balik lagi kalau itu dibilang bukan mujizat, saya nggak ngerti itu apa. Nah intinya di buku itu bisa dilihat, itu dokumentasinya banyak sekali contohnya. Bahkan kalau ngomong hal supernatural, itu contoh orang yang kerasukan itu apa di eksorsis di sana juga itu, wah banyak sekali. Jadi dari sekian banyak dokumentasi, kalau saya selalu ngomong ke ateis begini, terjadinya satu ini aja benar, itu udah membuktikan bahwa ateisme salah. Ya, betul, Dan betul. mereka mana bisa membuktikan mereka ini semua juga salah. Itu mereka beban pembuktiannya terlalu besar. Ya, jadi memang mujizat nggak harus selalu positif terhadap iman Kristen ya, tapi ada juga misalnya ya di kultur kita kan paling seneng nonton film eh, horor gitu kan, dan banyak orang bilang oh kemarin ada kejadian ini si ibu ini ngomong saya ada gini 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 ada ketemu orang pinter udahnya kejadian besok yang benar itu saja sudah membuktikan bahwa adanya dunia supernatural adanya alam roh tinggal kita buktikan sebenarnya di alam roh itu bosnya siapa gitu kan Ya, bukan untuk menggagalkan alam rohnya terus kita jadi punya dualisme oh ya saya percaya itu ada orang pinter tapi saya ateis gitu itu nggak konsisten. oh ya nggak konsisten. Justru Iya. kalau agama lain, bukan Kristen ya, membuktikan bahwa mujizat itu bisa terjadi, itu juga cukup membuktikan ateisme salah. Iya betul. Ya. Jadi sebetulnya dengan adanya mujizat di agama lain, itu cuma menambah data, bukan cuma Terhadap dari ya Kristen ya bukan sebetulnya. Ya. ya ya Betul terhadap tadi yang Pak Ian apa bilang. Ya, alam roh ya alam roh di mana nanti kita ada argumen lagi di alam roh siapa yang paling benar nih betul, comparative religion oke. betul. Nah ini pertanyaan berikutnya mungkin saya pengen voting sama teman-teman di sini. Nanti kita lihat ya kalau yang setuju dan percaya nanti pakai thumbs up. Ini pertanyaan Pak Edwin tadi saya nggak kasih tahu jawabannya. Jika hari ini ya ditemukan mayat atau tulang di kubur Tuhan Yesus, siapa yang masih dan makin percaya sama Tuhan Yesus? Nanti kalau jawabannya makin percaya dan masih percaya kalau ditemukan tubuh dan tulang, thumbs up, thumbs up. Reaksi. Ada yang thumbs up nggak? Ini saya gimana cara lihatnya ya? Wah, ada satu yang thumbs up. Dua, iya. Ya, tiga, empat. Ya, berarti kalau ketemu tulang dan tubuh Tuhan Yesus, makin percaya Tuhan Yesus ya. Oke, Pak Edwin silakan dijawab. Ya, tentu ya ini penting juga ya. Hmm. Kalau andai kata pertanyaan ini ditanya kepada kita oleh teman kita yang ateis ya, ini penting kita jawab juga harus tepat. Tentu ya. Tadi saya udah kasih hint ya bahwa Paulus juga udah bilang bahwa iman kita sia-sia kalau Tuhan Yesus tidak benar-benar bangkit. Hmm. Ya, Paulus bilang ya ini berarti saya orang paling bodoh nih ya. Saya mati, saya disiksa cuma demi sebuah hoax ya. Itu ya ya dia bilang ini saya orang paling sial nih kalau begitu ya. Ya itu penting kita pun ya dengerin Paulus ya. Kalau kita nggak dengerin Paulus ya saya nggak ngerti siapa yang mau kita yang kita harus dengerin lagi. Nah intinya gini, di posisi kita pun di depan orang yang berbeda kepercayaan kita pun harus terlihat kita rasional. Kita nggak boleh terlihat kita fanatik. Jadi ya kalau memang ya saya juga bilang ke diri sendiri ya, kalau memang terbukti dengan jelas bahwa Yesus itu ternyata tidak bangkit, ya tentu fondasi iman saya juga yang tadi saya bilang ya, pembenaran epistemik dari kekristenan itu kan runtuh. Kalau Yesus benar nggak bangkit, ya Paulus juga udah bilang kok. Ya logikanya sederhana. Dulu nih murid-muridnya dan orang-orang itu udah bubar ketika Yesus mati di salib. Tiba-tiba nih follower kekristenan itu nambah nih ribuan terus sampai jutaan sampai sekarang sampai miliaran. Itu kenapa? Karena orang awal-awal itu melihat Yesus bangkit. Padahal udah ditinggalin loh Tuhan Yesus ya. Sampai Petrus juga dia meninggalkan Tuhan Yesus kok karena takut. Tapi balik lagi karena melihat Yesus bangkit. Ya tentu kebangkitan Yesus itu adalah pilar atau fondasi utama kekristenan yang nggak bisa ditawar.
Kalau tidak ada itu, ya tentu landasan iman kita tentu dipertanyakan. Ya jadi tentu kita tidak boleh jadi orang yang fanatik. Ya pokoknya saya harus jadi Kristen. Apalagi ada yang bilang saya harus gereja ini lagi, gitu ya, itu bahaya. Ditanya kenapa baru begitu? Ya nggak apa-apa, pokoknya mah harus begitu. Baru saya jadi orang yang mulia. Ya nggak bisa begitu. Kita harus mengerti apa yang kita percayai. Dan tentu ya kita kalau ditanya oleh orang lain, misalnya orang yang ateis ya, yang terutama nih mereka sangat menghargai intelektual dan logika, hati-hati menjawab begini. Kalau kita dinilai orang fanatik, jangan heran dia nggak mau ketemu sama kita lagi. Itu saya pernah loh sama temen dulu begitu. Karena saya terkesan fanatik, akhirnya dia nggak mau ketemu saya lagi. Kenapa? Karena dia melihat saya. Ini saya baru bergumul belakangan nih ya. Akhirnya saya baru sadar, iya ya, ketika saya menjawab hal-hal yang fanatik, padahal saya nggak rasional di situ, ya berarti bukan hanya saya nggak menghargai dia yang udah berpikir benar-benar, ya tetapi balik lagi ya saya namanya fanatik. Ya, ya gitulah intinya. Jangan sampai kita dicap begitu. Ya gitu mungkin menjawab nggak kurang lebih. Kalau ada Ya, yang ya. nggak setuju dengan ini, coba nih ditanya lagi. Oke, jadi jawabannya adalah kalau mayat Tuhan Yesus atau tulang, maka iman kita sia-sia, betul kan? Itu yang menurut Paulus Iya, ya. Dan iya, berita bagusnya mungkin 2016 Church of Holy Sepulchre sudah membuka kubur Tuhan Yesus dan isinya kosong. Ya, jadi oh iya, ya Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah dibuktikan. betul. Ya sebetulnya begini, kalau mengenai kebangkitan Yesus sih nggak usah khawatir. Hmm, Yaitu walaupun nggak tahu ya, ini ada waktu nggak untuk bahas ini, tapi secara singkat aja ya mengenai hmm, kebangkitan Yesus, buktinya itu sangat kuat. hmm, Dan banyak orang yang, terutama ateis ya, yang belajar benar-benar soal ini, setelah melihat itu akhirnya dia malah percaya. hmm. Buktinya sangat kuat. Tapi ya kalau nggak ngerti kuatnya gimana, mungkin nanti di lain sesi ya kita bahas. Oke. Nah, bagaimana cara kita menjawab pertanyaan mengenai Allah itu tiga pribadi atau tiga yang berbeda dan bagaimana cara kita membuktikan bahwa ini hal yang logis? Ya, eh, kalau saya boleh tanya dulu ya, ini konteksnya apa ya kita membahas tentang ini? Karena kalau kita tidak perlu masuk ke perdebatan mengenai ini, sebetulnya lebih baik. Hmm, Tergantung pula ya. Karena seringkali dalam proses penginjilan atau apapun, kita memang jangan membahas hal-hal yang memang sebetulnya itu seringkali terlalu sulit untuk dijelaskan pula. Karena saya perlu akui ya, mengenai natur Tuhan sendiri itu banyak teolog pula masih berusaha mencari. Tetapi secara singkat, kalau mengenai Trinitas itu sendiri, intinya kan memang ya kalau tergantung apa nih yang dimaksud tiga. Kalau kita ini tiga orang tapi satu orang ya itu kontradiksi tentu, ya itu nggak bisa. Tetapi kalau kita bilang ini satu ya satu orang ya tapi ada tiga bagian atau tiga pribadi itu kan tidak kontradiksi. Itu bisa dianalogikan dengan gampang sebetulnya. Contohnya pikiran kita nih ya satu pikiran tapi mempunyai pribadi di dalamnya berbeda-beda. Ada sub pikiran banyak. Itu masuk akal. Ya kenapa Tuhan nggak bisa gitu? Ini kita aja bisa berpikir begitu kok. Ya contoh lain misalnya ya, kalau ke anak muda nih, saya pernah pakai analogi ini misalnya. Satu software, satu operating system, tapi punya banyak subbagian. Apakah ini satu kesatuan? Satu kesatuan, tapi bisa banyak bagian. Yaitu kita menjelaskan ini logis dan tidak kontradiksi ya tentu dengan analogi ya. Walaupun kita terangkan dahulu kepada orangnya dengan pertanyaan. Kamu setuju dengan saya bahwa Tuhan itu terlalu besar untuk dideskripsikan secara menyeluruh. Jadi kita bahas pakai analogi, tapi tidak ada analogi yang bisa 100% memuaskan kamu ya. Nah, kalau dia bilang setuju, baru kita lanjut. Kalau dia tidak setuju, jangan lanjut. Karena pada faktanya, memang tidak ada analogi yang bisa mendeskripsikan Tuhan dengan 100%. Ya dengan faktanya pula, tidak ada analogi yang bisa menjelaskan suatu hal lain atau orang lain dengan persis. Itu nggak bisa. Namanya juga analogi gitu. Misalnya saya mau menggambarkan Pak Ian nih ya dengan analogi. Tapi nggak bisa persis dengan Pak Ian ya wajar. Kalau saya menceritakan Pak Ian dengan persis ya, selain ngomongin Pak Ian, bukan analogi gitu ya.
Nah, di sini dia harus ngerti dulu konsepnya. Kurang lebih gitu sih pendekatan saya. Jadi, balik lagi tergantung ya, kita lagi ngomong ke siapa, perlu nggak kita masuk ke perdebatan yang sebetulnya tidak perlu. Kita harus selalu tanya, kalau dia mengerti Trinitas, apakah dia akan langsung datang ke Tuhan Yesus dan bertobat? Seringkali nggak begitu kok. Ya kedua, ya kita kalau mau jelaskan dengan analogi. Ya ketiga, kita sepakati dulu bahwa analogi pun tidak bisa sepenuhnya dimengerti. Tentang Tuhan ya maksudnya ini. Mungkin gitu Pak pendekatannya. Mungkin kalau kita lihat secara dunia ini ya, karena kita sudah masuk ke information technology, misal saya WA Pak Edwin, saya telepon Pak Edwin dengan saya hadir face to face dengan Pak Edwin, itu udah tiga konteks yang berbeda dengan satu kepribadian yang sama. Jadi kalau di dunia saja kita bisa jelaskan nih, dengan itu hal yang mudah, mungkin Tritunggal Tuhan Yesus, Tuhan itu sesuatu yang lebih bisa dibuktikan lagi karena Tuhan itu kan maha maha kuasa ya. Dan kita hanya hanya apa terhimpit di dunia yang tiga dimensi. Bahkan dengan tiga dimensi itu pun kita dengan adanya teknologi handphone, saya bisa hadir lewat voice call, saya bisa hadir lewat telepon, bisa hadir lewat WA, dan bisa hadir secara fisik. Jadi Ya, saya rasa itu bukan malah mesti tanya balik ya, kenapa nggak bisa gitu. ya. Biasa tentu gini ya. Saya Ya. misalnya contoh nih ya, dengan orang yang agama sebelah misalnya. Saya pernah ngebahas tuh kurang lebih begini. Intinya kan dia ngomong, wah nggak masuk akal. Hmm. Nggak masuk akal Tuhan kok masa jadi orang. Langsung saya tembak begini, dengan pertanyaan ya saya tanya gitu. Oh, oh ya, kalau saya boleh tahu nih, menurut yang kamu percaya, Tuhan Maha Kuasa atau enggak? Oh iya, Tuhan Maha Kuasa. Kalau Tuhan Maha Kuasa, dia bisa melakukan apapun yang dia mau, termasuk jadi manusia, bisa. Jawabannya dia pasti bilang iya. Kalau begitu dia bilang enggak, berarti sama aja dia bilang Tuhan nggak Maha Kuasa. Ya. Nah di situ intinya balik lagi saya dengan pertanyaan untuk menyadarkan dia bahwa sebetulnya nggak ada kontradiksi antara ya Tuhan jadi manusia dengan pemahaman dia. Nggak ada. Sebetulnya ini justru membuktikan bahwa Tuhan memang maha kuasa gitu intinya. Dan tentu untuk ya kepercayaan dia, maha kuasanya Tuhan itu sangat penting. Ya gitu kurang lebih. Oke, di pertanyaan berikutnya, eh, nanti ini mungkin Pak Adil nggak usah jawab, coba nanti siapa penanyanya tolong WA ke saya. Yesus berjalan di atas air, apa bisa dibuktikan? Ini saya lupa. Saya ingat sekitar setengah tahun yang lalu saya baca sebuah artikel mengenai penjelasan saintifik karena mereka bisa buktikan sebuah reaksi air itu mengandung seperti koper atau apa, dan itu ada ayatnya. Saya juga lupa banget. Dan saat itu si author apologet tersebut menjelaskan bahwa ini membuktikan bahwa proses berjalan Tuhan Yesus itu bisa dibuktikan secara kebalik saintifik sekarang. Dan memang karena ada elemen apa, saya benar-benar lupa, tadi saya cari nggak ketemu. Jadi nanti bagi yang nanyanya tolong WA ke saya ya, nanti kalau saya udah ketemu saya bantu forward jawabannya. Nah mungkin kita ke pertanyaan berikutnya ya. Nah jika berbicara tentang kesaksian karya Roh Kudus yang kadang itu merupakan pengalaman pribadi di hidup kita, bagaimana dengan teknik apologetika atau teknik penginjilan kita bisa memperkuat kesaksian kita karena itu kan hanya pengalaman pribadi yang sulit dibuktikan Ya, terhadap orang lain. ya. Kalau di apologetika dan di penginjilan, ya ini kan sebenarnya bagaimana teknik berbicara kita juga ya. Ini penting sekali. Jadi kalau memang ini hal yang sulit dibuktikan, ya kita bilang saja. Contoh nih ya, ini saya pribadi ya. Saya pernah mengalami itu kesembuhan. Waktu saya sakit, saya berdoa, habis itu saya sembuh. Itu saya pernah. Ya tapi ini saya ngomong nih ya ke teman saya yang skeptis gitu. Ya, ya saya cerita begini kurang lebih. Ya waktu itu terus terang ya saya juga percaya-percaya enggak ke Tuhan. Tapi saya udah putus asa karena saya lagi sakit. Ya. Terus saya berdoa, ternyata setelah itu secara instan saya sembuh. Ya terus terang sampai hari ini pun, ya saya nggak tahu secara persis itu apa yang terjadi. Tetapi kalau saya mau bilang, itu bukan dari kuasa doa, kok terlalu aneh ya, kok kejadiannya persis setelah saya doa. Persis banget. Ya balik lagi sih, saya sih hanya cerita ini ke kamu, ya ini mah hanya sharing. Ya saya tahu ini sulit dibuktikan, dan ya lu juga kalau lu nggak percaya ya nggak apa-apa. Jadi mah cuman saya sharing. Gitu aja ngomong. Ya kalau memang itu hal yang susah dibuktikan ya nggak apa-apa kita cerita.
Tapi menurut saya gini, hal seperti ini sebetulnya dalam penginjilan itu powerful. Karena kenapa? Ini kan kita sedang memperlihatkan perjalanan kita dengan Tuhan. Ya tapi tentu ya itu harus disertai oleh kelakuan kita ya. Kalau kita kelakuannya nggak bagus, ya orang juga akan sulit dengar. Ya mungkin gitu kurang lebih dari saya. Ini ada pertanyaan berikut tentang reinkarnasi. Jadi ini dua pertanyaan saya gabungin ya. Eh, Kenapa misal ada orang hidup susah, cacat, apakah ada kaitan dengan reinkarnasi? Karena kita percaya, oh ini reinkarnasi dulunya, hidup sebelumnya, kenapa makanya dihukum di kehidupan ini. Itu yang sering kita dengar. Eh, Selain di Alkitab itu, bagaimana pandangan Alkitab mengenai reinkarnasi? Dan ini pertanyaan kedua yang sama dan mirip. Bagaimana ketika banyak di antara orang Kristen dan teman-teman saya di Kristen juga yang masih percaya reinkarnasi seperti pengajaran Buddha. Oke, Ya, dan ini eh, menyebabkan bahwa reinkarnasi itu ada di kekristenan. Nah, jadi mungkin oh, ada dua jawaban ya. Kekristenan nggak obviously nggak percaya reinkarnasi dan juga bagaimana cara mematahkan argumen reinkarnasi. Maksudnya, mematahkan argumen reinkarnasi dulu ya ini ya. ya, ya. Ya, tentu seperti yang tadi udah dipaparkan bahwa tugas orangnya untuk membuktikan pandangan dia benar, bukan pandangan kita membuktikan itu salah. Jadi bagi siapapun yang bilang reinkarnasi itu bisa terjadi dan pernah terjadi, tugas dia untuk membuktikan kepada kita. Tapi kurang lebih ya, dengan teman saya yang beragama Buddha, itu saya pernah berdiskusi kurang lebih begini. Ya, dia kan percaya reinkarnasi. Terus saya tanya ke dia, "Ehm, ya saya pernah belajar tentang Buddhisme nih. Di Buddhisme itu ada konsep namanya anatman. Artinya itu kita itu tidak ada roh. Jadi kalau tidak ada roh, yang direinkarnasi itu apanya? Nah di situ dia nggak bisa jawab. Jadi konsepnya di Buddhisme ya secara umum itu anatman. Maksudnya gini, kalau kita kan percaya roh kita itu setelah mati, tubuh kita hancur, rohnya kan ya ke dunia atau ke dimensi yang berbeda. Mereka tidak bilang begitu, Buddhisme ya ini ya. Kalau Hinduisme beda. Buddhisme itu mereka percaya itu. Namanya istilah anatman atau anatta itu mereka bisa sebut itu. Itu artinya itu no enduring self atau ya itu nggak ada roh maksudnya. Lah kalau begitu, apa yang direinkarnasiin? Saya nanya nih ke teman. Di situ dia bingung. Ya. Intinya di situ, saya cuman menunjukkan bahwa pandangan dia itu tidak masuk akal. Hmm. Dan tentu begini ya, apalagi kalau orangnya bilang, nanti di kehidupan berikutnya, karena di kehidupan ini dia orang jahat, nanti lahir lagi dia jadi kecoa. Saya tanya lagi, bukannya barusan di ajarannya rohnya itu nggak ada? Jadi apanya nih yang dihukum? Jadi saya tanya lagi, sorry, di Buddhisme kamu percaya adanya Tuhan nggak? Kalau dia konsisten ya, dan seperti Buddhisme yang umum, banyak mereka tuh tidak percaya loh adanya Tuhan pencipta. Nggak ada. Hmm. Ya, kalau begitu saya tanya lagi. Lah kalau begitu yang bikin sistem karma, menghitung ya kamu lebih banyak baiknya, jahatnya, dan lain-lain. Kalkulatornya siapa yang bikin? Ya, ya itu. Ya, ya sudah. Sisanya kita bertanya, biarkan dia yang menjelaskan. Gitu aja intinya. Nah, Itu tapi kan mematahkannya begitulah di intinya. Kristen ada yang ditanya juga ketika Tuhan Yesus didatangi oleh muridnya dan ditanya, kenapa orang ini lahir buta? Hmm, Dan ya, waktu itu Tuhan Yesus menjawab, bukan karena orang ini berdosa ataukah orang tuanya, tetapi karena supaya mujizat Tuhan bisa dikerjakan di dalam hidupnya kan. iya, betul. Jadi untuk menunjukkan rencana Tuhan yang lebih besar. Ya, tapi saya nggak melihat di situ ada hubungan sama reinkarnasi ya. Nggak ada, cuman itu suka dipakai tuh. Kalau ada yang mau jebak itu ayat saya pernah di challenge itu dan dipakai. Dan memang kalau pemikiran saya waktu itu gini Pak, karena saya sendiri kan keluarganya Buddha ya. Jadi memang di Buddha itu ujung-ujungnya kita nggak percaya tentang Tuhan pencipta yang ada itu kita menghormati alam semesta dan kita bergabung kembali dengan alam semesta. Dan Buddha sendiri bukan Tuhan. Buddha itu juga seseorang yang mencari kebenaran. Nah, di sana saya juga bertanya hal yang sama bahwa ini kalkulator begitu kompleks, di mana manusia berdosa, makin jahat, nanti lahir lagi menjadi sesuatu yang lebih rendah. Ada susunan yang benda mati, batu, binatang, binatang air, binatang darat, mamalia,
kera, lalu manusia. Manusia itu paling tinggi, nanti kita reinkarnasi lagi jadi dewa. Nah, pertanyaannya, saya tanya, zaman sekarang tuh tambah jahat, tambah baik moralitas manusia. Mayoritas orang jawab tambah buruk, betul nggak sih? Orang makin jahat, makin suka nipu, membunuh, kita lihat perang makin kayak begini. Nah, kalau gitu bagaimana kita bisa menjawab jumlah binatang yang makin banyak, karena jumlah konsumsi daging secara rasio dari tahun ke tahun tuh makin banyak. Tapi manusia makin jahat dong. Nah, berarti argumen reinkarnasi itu runtuh dengan sendirinya bahwa ini sistemnya sudah broken. Karena modern farming telah menciptakan begitu banyak binatang yang diternak secara industrial sehingga jumlah konsumsi protein itu naik. Nah, ini kan nggak berkaitan dengan dunia yang makin jahat. Jadi udah konsepnya jatuh. Lalu kedua yaitu ketika sistem ini dibuat, siapa penciptanya? Nah, syarat untuk menciptakan sebuah sistem yang kompleks, kalau argumen dia betul, adalah Tuhan yang memiliki sebuah will dan sebuah Tuhan yang kompleks juga. Dan sedangkan mungkin teologi Buddha itu nggak menggambarkan seorang Tuhan yang kompleks dan mengatur dan presisi, tapi lebih ke sesuatu yang general, seperti misalnya kalau kita meninggal, kita akan masuk ke nirvana. Nirvana itu nothingness, di mana soul kita jadi hilang dan bersatu dengan alam semesta yang gelap. Nah, jadi dari atas beberapa pertanyaan itu, dan saya waktu itu argumen sama diri sendiri, saya nggak argumen sama orang lain. Saya memutuskan udah oke, berarti ini eh, apa argumennya Paul dengan sendirinya lah, intinya itu. Iya, betul. Ya pandangannya itu runtuh sendiri karena ya ada kontradiksi di dalamnya sebetulnya. Iya, ya tugas kita ya kita bertanya supaya dia menjelaskan dan berpikir. Oke, nah Ya. ini pertanyaan berikutnya Pak. Kalau gitu kenapa kita sebagai orang non-Yahudi percaya Tuhan Yesus, kenapa orang Yahudi sendiri tidak percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dan mungkin porsi orang Yahudi yang menjadi Kristen pun sedikit. Oh, pertama begini ya, kalau kita balik bahas sedikit banyak itu harus pakai jumlah ya. Kita Hmm. susah ngomong kalau nggak. Pertama, yang bilang begitu kan yang tahu orang Yahudi banyak bertobat atau enggak, balik lagi ya, berapa banyak, nah ini harus jelas. Tetapi secara singkat, dari populasi dunia kan Tuhan Yesus juga udah bilang, memang orang yang bertobat secara keseluruhan juga pasti lebih sedikit. Ya kan dibilang ada jalan lebar, jalan sempit ya. Itu jelas ya. Jadi bukan hanya di orang Yahudi sebetulnya. Jadi banyak orang pun akan lebih memilih tidak jadi pengikut Kristus sebetulnya yang sejati ya. Gitu. Nah, tetapi begini, mungkin kalau kaitan dengan Yahudi ya, saya mau di sini catat nih ya, ada satu YouTube channel namanya itu One for Israel. Nah, ini bagus banget. Ini orang Yahudi zaman sekarang yang memberikan kesaksian mereka bertobat. Coba dengerin sendiri aja. Terutama banyak dari mereka itu ketika membaca Yesaya 53. 53. Ya. Nah, di situ mereka sadar, ternyata Mesiasnya udah datang zaman dulu. Bertobat. Oh, banyak. Coba aja udah ikutin channelnya. Jadi kan bukan saya yang cerita, karena saya bukan Yahudi soalnya. Jadi guru-guru rabi zaman sekarang dengan yang dulu menolak Tuhan Yesus tuh masih punya konsep yang sama ya, nggak berubah ya. Kan Yesaya 53-nya katanya mereka tuh baca kaget, kok ada ayat ini gitu. Iya, ya gini sih sebetulnya. Ya, kita jangan nganggap ya orang Yahudi itu semuanya itu belajar Taurat ya kayak zaman dulu. Belum tentu loh. Hmm. Banyak orang Yahudi zaman sekarang itu udah sekuler. Hmm. Ya, misal contoh nih yang ngeributin Israel apa nyerang Palestina, itu belum tentu orang Yahudinya semua yang devoted ya, belum tentu loh. Banyak udah sangat sekuler dan banyak ateis sebetulnya. Hmm. Ya Dan jadi juga kita ada orang banyak nggak Kristen kan setuju bilang, dengan perangnya juga toh di dalam "Oh Israel iya, sendiri tentu." konflik. Jadi kita jangan gampang ikut-ikutan politik lah, apalagi orang Kristen bilang harus bela Israel. Kadang saya juga bingung kenapa orang Kristen ngomong begitu. Padahal banyak di Palestina yang diserang juga itu orang Kristen loh. Ya, Bethlehem Ya, itu jadi intinya, makanya sorry, itu balik di ke tadi Palestina. soal Yahudi ya. Intinya banyak dari mereka pun itu tidak baca kitab suci mereka dengan benar. Itu banyak. Hmm. Sama lah kayak kita. Ya cuman ke gereja saat teduh bolos, nggak apa bolosnya sering, nggak ngerti. Itu juga banyak. Jadi baru baca belakangan Yesaya 53 mereka baru sadar. Hmm. Ya, ya lihat aja itu di channel itu One for Israel. Itu wah banyak kesaksiannya. Jadi teman-teman ingat ya, kita harus jadi fanatik itu kuncinya. Hmm. Nah, ini pertanyaan berikutnya, ini nyambung, dua pertanyaan saya gabung. Apakah cerita penciptaan manusia pertama tentang Adam dan Hawa itu sebuah cerita nyata atau ilustrasi penggambaran Adam itu bumi, Hawa itu kehidupan?
Dan apakah ini pertanyaan keduanya, manusia itu dari kera, hembusan, nafas, teori mana yang benar, dan mungkin bisa jelasin kenapa teori evolusi Darwin itu sekarang kan banyak saintis juga. Menurut saya 50% ya udah nggak bisa percaya. Yang tadi itu kan dikatakan apa Pak Endi juga bahwa mereka tidak ada pembuktian empiris terhadap teori Darwin. Jadi kenapa manusia itu bukan dari kera? Karena itu yang kita kita percaya. Dan saya sempat mikir ya, kalau betulan manusia jadi kera, harusnya setengah sekarang itu kan evolusi itu proses berlanjut. Jadi harusnya ada manusia setengah kera, tapi kita nggak ketemu. Ketika ketemu kera terus loncat manusia. Oke, Ya, silakan Pak. untuk menjawab ini itu di sesi 6 ya. Itu Ya, oke. ada pembahasan mengenai ini karena rada panjang Hmm. sebetulnya. Oke, berarti. Tapi balik lagi, Hmm. kalau secara singkat, biar saya fokus ya materi hari ini. Hmm. Kalau ada orang yang bilang bahwa kita dari kera, tugas dia membuktikan, bukan tugas kita membuktikan dia salah. Itu aja dulu. Diingat-ingat ya. Itu Hmm. penting banget. Apapun yang dia ngomong, kalau dia percaya itu benar, biar dia yang jelaskan. Hmm. Itu dulu. Termasuk sains ya. Ya, gitu Sebenarnya dulu. Tapi sekarang sorry, kalau dengan soal DNA, evolusi agak panjang, tapi ya. nanti di sesi 6 deh. Kalau enggak, ini sampai jam setengah 1 nih. Ya, tapi dengan ini ya, mungkin ya bagi yang penasaran, Francis Collins dengan DNA itu udah gampang banget membuktikan kera dan manusia itu dua dua makhluk yang berbeda kok. Oh, ya memang sebetulnya begini sih kalau ini kan. Yang pasti begini ya. Kan kalau seringkali dibilang bahwa kita tuh dengan monyet tuh engkongnya kita. Hmm. Itu tuh salah. Hmm. Monyet itu dibilang tuh sepupunya kita yang lebih benar. Hmm. Dengan simpanse kita tuh lebih sepupu kalau itu menurut argumen para evolusionis ya. Begitu. Jadi kalau bilang monyet tuh leluhur kita juga agak keliru sebetulnya. Hmm. Yang mereka berargumen kita tuh dari nama satu common ancestor namanya tuh. Hmm. Hmm. Ya, itu lebih tepatnya begitu. Ya. Nah, itu seperti apa? Mereka menganggap seperti great ape. Tapi Hmm. apakah ini maksudnya monyet? Ya belum tentu. Gitu loh. Mereka juga masih meneliti. Singkatnya begitu ya. 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 Oke, ini pertanyaan buat Pak Edwin pribadi, pertanyaan terakhir ya. Jadi saya habis ini beres dan ini pertanyaannya saya taruh terakhir. Ini tentang iman Pak Edwin terhadap Kristen, bahwa Kristen itu bukan agama terlama, tapi kenapa Pak Edwin sebagai seorang peneliti dan researcher akhirnya memilih Kristen dibanding agama lain yang lebih lama dari Kristen umurnya. Ya, secara singkat, bukan yang umurnya lebih tua itu yang pasti lebih benar. Yang pasti pengujiannya itu selalu harus dengan pembuktian rasional. Itu yang utama. Setelah saya membandingkan banyak pandangan, ya saya pernah jadi agnostik, saya pernah mempelajari ateisme sampai dalam, kemudian ini agama yang saya pelajari sampai dalam itu Islam, terus Buddha dan Hindu. Ya, ya sisanya ya Taoisme, terus Jainisme itu saya saksi Yehova dan lain saya pernah baca tapi nggak sampai dalam. Tapi intinya setelah membandingkan banyak pandangan ini, ya walaupun di Kristen saya masih ada pertanyaan yang belum sepenuhnya terjawab, masih. Tapi dibandingkan dengan ini semua, nggak ada yang menandingi kekristenan. Dari segi tadi ya, pembenaran epistemik yang udah dibahas. Itu belum ada. Kedua, dari pandangannya sendiri secara koheren dan tidak ada kontradiksi di dalam, itu juga belum ada yang menandingi kekristenan. Jadi secara kekristenan yang masih paling layak dipegang sebagai pengetahuan intinya. Ya, kalau tema hari ini kan ya, pengetahuan. Tentu kalau dibandingkan dengan pandangan lain, ya pertanyaan yang belum bisa dijawabnya itu bahkan jauh lebih banyak. Ya, jadi ya itu alasannya pula yang utama ya. Tapi itu pertama, tapi kedua bukan hanya itu, tetapi juga karena Tuhan berkarya luar biasa di hidup saya. Jadi kekristenan bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi juga memang kekristenan memang menggambarkan Tuhan yang hidup di hidup saya sampai hari ini. Ya itu. Jadi dua hal itu. Jadi antara pengetahuan dan dengan kehidupan saya ini sangat sejalan sebetulnya. Ya, mungkin itu ya Masih, Pak. kurang Mungkin lebih. kalau boleh saya tambahin dikit ya pengalaman pribadi, karena kalau kita ngomong terlama, saya sendiri sempat nanya hal yang sama dan akhirnya saya baca tentang agama-agama bukan yang major ya, tapi yang minor yang mungkin kepercayaan-kepercayaan suku-suku itu. Dan saya pengen tahu apa sih tradisi yang ada di mereka, termasuk ada di antaranya tradisi tertua itu Huangti yang ada di Emperor China zaman dulu, itu berapa tahun sebelum Masehi.
Dan uniknya di sana saya nemuin dua hal yang sangat konsisten. Tentang Bahtera Nuh itu sudah dicatat di tradisi suku-suku lain. Gilgamesh, nanti saya bisa ambil source-nya di online, ada banyak. Jadi suku India di mana itu mereka mencatat tentang adanya banjir besar dan perahu. Dan yang di Huangti itu sangat unik karena dia menuliskan dengan aksara Mandarin kuno, dan kita tahu Mandarin dan tradisi Mandarin sebagai tradisi yang tertua itu ada kata-kata dan kalimat-kalimat khusus yang mereka tulis. Seperti perahu itu deskripsinya adalah satu vessel yang diisi 8 orang. Lalu mereka bilang tentang misalnya temptation. Temptation itu adalah ketika satu wanita ditaruh di antara dua pohon. Atau ketika menciptakan itu adalah ketika Tuhan menginstruksikan melalui firman untuk makhluk hidup bergerak dan berjalan. Nah, itu kata-kata itu saya perhatikan dan itu kuno banget ya karena dari sebelum Masehi, dan kita bisa bandingkan dengan ayat-ayat di kitab Kejadian secara kontekstual. Nah, jadi dari sana saya paham dan saya menyadari bahwa kok kelihatannya ada informasi yang lebih tinggi lagi daripada catatan-catatan sejarah ini, dan itu umurnya udah cukup tua. Nah, tinggal dari sana kita mundur bahwa kalau ini bisa dibuktikan secara Alkitab dari kitab Taurat. Nah, kitab Tauratnya ini mengatakan siapa? Dan Tuhan mengatakan bahwa di dalam kitab suci engkau mencari Mesias, tapi kitab suci itu mengatakan tentang aku, Yesus Kristus yang akan datang. Nah, dari sanalah itu yang akhirnya menyebabkan saya juga jadi melihat bahwa argumen yang terlama ini kita bisa buktikan bahwa dari awal penciptaan memang Tuhan is the beginning. Jadi Tuhan yang harusnya terlama, hanya mungkin dari sisi pencatatan Kristen itu agama yang baru, tapi kita kan berdasarkan satu kitab yang cukup tua dan sejarah kita pun cukup panjang. Dari manusia sejak awal loh, karena kan nggak ada yang tahu kejadian ditulis carbon dating kitab aslinya kan nggak ada. Iya, betul. Oke. Ya. Ya mungkin itu pertanyaan terakhir. Kita tutup sesi ini. Terima kasih Pak Edwin udah atas pembelajaran hari ini. Untuk teman-teman jangan lupa untuk nonton sesi ini dan sesi sebelumnya, dan juga ajak teman-teman lain untuk apologetika sesi ketiga ya, karena ini pelajarannya makin menarik dan makin seru. Terima kasih Pak Edwin untuk pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus berkati. Ya, sama-sama Pak Ian. Ya, terima kasih semua.